Tapi yang harus dipahamkan adalah wajib sangkar dengan sangkar seragam itu satu hal yang berbeda. Artinya kalau memangnya wajib sangkar, maka pesan sponsornya itu jauh lebih besar. Karena sangkarnya bisa bermacam-macam. Apalagi kalau memangnya kita bicara produsen, maka produsen ini untuk satu jenis sangkar itu bermacam-macam motif. Sehingga wajib sangkar itu bisa dikatakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Apa kabar nih buat Sobat Kristal? Oke, good. Ya, buat Sobat Kristal, sebenarnya hari ini bukan waktunya untuk take video. Tapi ada sebuah topik yang sangat menarik di dunia hobi kita ini, berdasarkan terhadap status yang diposting di media sosial. Kita coba bacakan dulu. Ya, jadi kalau Sobat Kristal baca di Facebook, salah satu diposting oleh rekan kita, sadarkah masyarakat kicau telah terseret dalam gurita bisnis bukan hobi. Nah, di sini diterangkan ada bisnis ring, penetapan wajib sangkar, sponsorship abal-abal, odengan, bisnis pakan dan vitamin. Dan di sini adalah diklat juri. Nah, kita bahas satu-satu ya buat Sobat Kristal. Kita baca atau kita bahas dulu mengenai wajib sangkar. Kalau mamanya kita pelajarin bahwa apa sih sebenarnya yang diinginkan atau tujuannya dari dilakukannya wajib sangkar. Sebenarnya ada sisi positifnya dilakukan wajib sangkar. Tapi yang harus dipahamkan adalah wajib sangkar dengan sangkar seragam itu satu hal yang berbeda. Artinya kalau memangnya wajib sangkar, maka pesan sponsornya itu jauh lebih besar. Karena sangkarnya bisa bermacam-macam. Apalagi kalau memangnya kita bicara produsen, maka produsen ini untuk satu jenis sangkar itu bermacam-macam motif. Sehingga wajib sangkar itu bisa dikatakan adalah memang dalam tanda kutip adalah pesan sponsor. Itu sah-sah saja, gitu ya. Itu sah-sah saja bahwa produsen mewajibkan si penyelenggara untuk wajib sangkar, tentu dengan imbalan yang
apakah hadiah ditambah atau memang kelas itu dibiayain oleh si sponsor tersebut. Tapi berbeda dengan sangkar seragam. Kalau sangkar seragam, maka tujuan awalnya adalah untuk tidak melihat satu jenis atau mungkin si pemilik saja, karena semua seragamnya sama, sehingga ada kemungkinan akan sedikit lebih sulit untuk memberikan atau melirik si burung-burung tertentu. Nah, di sini bedanya Sobat Kristal. Tapi tentu plus minusnya tetap akan ada. Artinya bahwa kalau dengan wajib sangkar atau sangkar seragam, maka si kontestan itu sudah dibebankan untuk memiliki sangkar-sangkar tertentu. Sobat Kristal bisa bayangkan kalau mamanya kontestan hadir di beberapa lomba dengan penyelenggara yang berbeda, dengan sponsorship yang berbeda, maka si kontestan harus mempersiapkan beberapa merek sangkar. Tapi itu risiko. Itu sebuah risiko pada saat kita ikut atau berpartisipasi dalam gelaran-gelaran yang memang mewajibkan. Dan Sobat Kristal juga harus bisa pahamin bahwa untuk mewajibkan sangkar itu tidaklah suatu hal yang salah atau tabu atau tidak diperbolehkan, baik secara etika maupun secara aturan di dunia hobi. Ya, wajar saja bahwa ya perusahaan-perusahaan tertentu atau produsen-produsen tertentu memanfaatkan peluang-peluang dari dunia hobi ini. Jadi itu saya rasa tidak ada suatu masalah dengan mewajibkan sangkar atau sangkar seragam. Tapi kalau dilihat baiknya, maka sangkar seragam ini lebih baik karena ada tujuan positif selain memang memperdagangkan atau bisnis di dalam produk sangkar ini, juga membuat atau kesan dalam penilaian itu akan lebih fair karena seragamnya sama. Tapi kembali lagi, itu tergantung daripada kontrol dari penyelenggara maupun dari organisasi yang menyelenggarakan gelaran dengan wajib sangkar atau sangkar seragam tadi, Sobat Kristal. Kenapa saya bilang begitu? Karena walaupun sangkar seragam atau wajib sangkar, maka permainan-permainan, nah yang berhubungan tadi dengan poin yang berikut adalah dengan, maka itu tetap bisa terjadi. Jadi kita harus lihat sisi positifnya. Kenapa dilakukan sangkar seragam? Kenapa dilakukan wajib sangkar? Artinya memang kita sepakat bahwa ada nilai bisnis di sana. Tapi kalau memainkan wajib sangkar dan sangkar seragam tadi, selagi tidak merugikan kecomania, artinya ada sesuatu hal yang dikejar, maka harus ada modal yang dikeluarkan oleh kecomania. Dengan sangkar seragam atau wajib sangkar, memang kecomania sudah dibebankan untuk membeli sangkar, apalagi setiap event wajib sangkarnya pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Ya,
Jika memang kita tidak mau mengikuti aturan yang dilaksanakan oleh penyelenggara, aturan main yang dilakukan oleh penyelenggara, ya kita tidak usah ikut atau kita tidak usah hadir. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ada manfaat di dalam gelaran itu, kenyamanan kita bisa dapat, dan kita mampu untuk mengikuti aturan-aturan yang ada, maka kita hadir dan ikutin semua aturan-aturan yang ada, Sobat Kristal. Karena itu tidak ada sisi negatif dan tidak disalahkanlah orang untuk berbisnis di dunia hobi ini. Malah bagus bagaimana bisa memanfaatkan dunia hobi ini untuk bisnis yang positif. Itu ya buat Sobat Kristal, poin pertamanya di dalam kita menyikapi terhadap wajib sangkar. Nah, kemudian bisnis ring. Memang sekarang ini banyak dilakukan, baik organisasi maupun komunitas-komunitas itu menyiapkan ring. Ada yang menyiapkan ring itu dengan membeli ring, kemudian anakannya itu dipasang ring dengan label tertentu dengan tujuan bisa menaikkan harga. Ada juga yang memang ring itu dikhususkan untuk komunitas-komunitas tertentu. Apakah komunitas kenari, apakah komunitas murai. Mereka menyiapkan ring-ring untuk kalangan mereka sendiri. Jadi bahwa pada saat dijual ketahuan. Dan ada juga yang menawarkan manfaat-manfaat lain. Kalau juara dapat hadiah, dapat ini, dapat sebagainya, dapat bonus, bla bla bla. Ada reward dan sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa ada tetap dengan semuanya adalah dengan dua sisi, Sobat Kristal. Dua sisinya adalah bahwa jika kita melihat satu sisi, memang ada suatu bisnis ring. Artinya tidak diperdulikan anakan itu atau penangkaran itu memang menghasilkan hasil yang bagus apa tidak. Tapi banyak juga yang melakukan bahwa ring itu memang dipergunakan masing-masing si penangkar itu sendiri atau si breeder itu sendiri. Sebaiknya memang kalau memang kita bicara soal ring, maka saya sempat mengutarakan dengan beberapa kawan bahwa boleh kita berbisnis ring atau menjual ring kepada kicau mania atau masyarakat kicau, tapi tidak semata-mata hanya menjual ring saja. Menurut saya, ring ini harus dibarengin dengan kualitas. Ring ini harus ada timbal balik dari si penangkar dan si penerbit ring. Satu contoh yang bisa kita lakukan adalah para penangkar-penangkar yang memang artinya otodidak, penangkar-penangkar kecil yang ada di daerah-daerah, mereka selalu kesulitan bukan soal breedingnya, tapi mereka kesulitan terhadap hasil dari breeding ini kemudian akan dijual kemana, breeding ini akan dipasarkan kemana. Nah, jadi kalau mamanya kita ingin mengelola dengan melabelkan ring yang dari kita atau dari komunitas tertentu, idealnya adalah ada sesuatu yang kita berikan, bukan hanya sekedar ring. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa kemana memasarkannya. Dan kalau mamanya kita bicara lebih detail lagi bahwa dengan bisnis ring ini, maka
ada suatu supervisi yang kita berikan kepada si penangkar. Bagaimana menghasilkan anakan yang stabil, berkualitas. Bagaimana menciptakan atau menghasilkan suatu yang mungkin pengennya adalah betina semua atau pengen jantan semua, kan gitu ya. Nah, kita bisa bekerjasama dengan dinas peternakan. Kemudian kita juga bantu bagaimana kita membuka link, minimal adalah membuka kepada masyarakat hasil ternakan atau hasil breeding ini. Kita juga bisa membuka akses kepada perizinan-perizinan. Kita tahu bahwa sekarang agak sedikit ketat terhadap terutamanya adalah pada saat penangkaran, izin-izin pemerintah untuk melihat burung itu dilindungi apa tidak. Nah, kebanyakan yang kecil-kecil ini tidak punya akses ke sana, Sobat Kristal. Jadi si penerbit ring ini punya kewajiban untuk ikut memasarkan, ikut menjaga kualitas anakannya. Ada suatu supervisi yang diberikan, maka manfaat dari ring ini akan jauh lebih baik. Walaupun dulu yang saya pernah tahu adalah ada ring yang mereka tidak sembarangan juga bisa beli ring. Ya, artinya mereka beli ring terus kemudian si peternak itu mendampingin atau membuat jadi 2 ring gitu ya. Mereka memasangkan kepada hasil ternaknya itu dengan 2 ring, maka pada saat ada gelaran maka ada bonus di mana penangkar dan si pemilik mendapatkan bonus. Nah, itu adalah suatu sisi pemasaran yang baik atau bagus, ada manfaat bagi si penangkar maupun si pemilik. Tapi itu dia, harusnya ring ini adalah bukan hanya sebagai label, tapi adalah benar-benar bisa dibuktikan bahwa hasil dari ring ini akan menjadi suatu yang khusus. Namanya ring A ini tentu hasilnya akan seperti ini. Ada pembinaan. Nah, di situ ada pembinaan dari si pengeluaran yang mengeluarkan ring ini kepada si peternak. Baik bagaimana cara menernak yang baik, termasuk juga memasarkannya, aksesnya. Bukan kita harus menjualnya, tidak, tapi aksesnya yang harus diberikan. Akses kepada pemerintah, akses kepada pembeli, akses kepada pemasaran dan lain-lainnya. Itu jadi Sobat Kristal ya. Poin kedua kita sudah bahas, maka kita perlu tetap berpikir positif bahwa ada nilai plus. Kembali lagi bahwa bisnis tidak menyalahin, tapi memang perlu dilihat manfaat-manfaat selain hanya manfaat dari penjualan ring. Yang kita pikirkan adalah manfaat untuk membangkitkan minat masyarakat untuk breeding atau konservasi. Oke, buat yang ketiga kita melihat adalah ya, kalau kita lihat bisnis pakan dan vitamin itu normal-normal ya. Artinya memang setiap burung, khususnya kicauan kan memang memerlukan makan dan vitamin untuk harian dan lomba. Jadi wajar kalau mamanya karena pasti permintaannya banyak, maka produsen juga mengeluarkan berbagai macam-macam jenis dengan manfaat-manfaat tersendiri atau manfaat-manfaat khusus dengan mereka mengeluarkan pakan, dan itu sangat penting. Kalau memang kita tidak
tidak ada produsen yang konsen terhadap itu, bagaimana dengan burung-burung yang kita peliharaan? Bagaimana dengan burung-burung penangkaran? Tentu tetap memerlukan pakan dan vitamin seperti kristal. Oke? Ya. Selanjutnya, kalau kita melihat adalah odengan. Nah, ini odengan sudah kita bahas sebelumnya. Memang ini sangat mengkhawatirkan kalau ini tidak ada nilai positif terhadap odengan. Ini memang harus kita berantas. Ini saya rasa bukan termasuk terhadap bisnis, tapi ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oknum-oknum, baik oknum kontestan, oknum penyelenggara maupun oknum juri. Ini memang bicara odengan, bukan suatu bisnis. Ini adalah kejahatan yang harus kita berantas bersama-sama. Kita harus utarakan bahwa kita no odengan, karena ini adalah merusak dunia hobi, dunia kompetisi di dunia hobi kita. Kita tidak bahas secara lanjut karena memang kita sudah pernah bahas dengan judul odengan menghantui dunia perburungan. Oke, kemudian kita lanjut dengan sponsor abal-abal. Nah, seperti apa sih sebenarnya sponsor abal-abal? Gitu ya. Bahwa padahal dengan sangkar wajib, dengan tadi ada bisnis ring dan sebagainya, tentu ini berhubungan terhadap sponsorship. Selain itu juga bisa saja sponsor pakan, sponsor ini gitu ya. Nah, tentu kembali lagi, setiap produk pada saat dia membiayai atau dia mensponsorin sebuah gelaran, maka pasti ada timbal balik terhadap promosi terhadap produk yang dia produksi sebagai kristal. Tidak mungkin juga ada sponsorship kemudian tidak mempromosikan produknya, tidak mengharapkan apa-apa dari si penyelenggara. Nah, cara-cara sponsorship ini macam-macam. Wajib sangkar, kemudian pembelian dengan wajib pembelian pakan, dengan bungkus pakan, bungkus macam-macam. Selain tentu terhadap banner, spanduk dan sebagainya yang ada di lapangan. Memang yang diharapkan oleh si sponsorship ini adalah peningkatan penjualan yang didapat dari gelaran tersebut. Nah, mungkin yang dimaksud dengan abal-abal ini adalah sponsorship yang tidak konsisten, sponsorship yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan terhadap gelaran itu. Saya pribadi sih saya belum melihat ada sponsorship yang abal-abal, tapi mungkin komitmen yang berbeda, terus kemudian tidak dealnya komitmen atau tidak terlaksananya komitmen itu mungkin ada. Nah, makanya saran, jika ingin bekerja sama dengan pihak yang lain, maka pastikan dulu komitmen itu memang memungkinkan untuk dilaksanakan. Oke, buat yang terakhir Sobat Kristal, kita bicara diklat juri. Ini sangat kompleks. Diklat juri banyak organisasi kemudian melaksanakan diklat juri. Gitu. Oke. Kita lihat satu persatu. Diklat juri, apa yang bisa kita dapat sebagai seorang juri untuk ikut diklat. Pertama adalah legalitas, pengakuan di organisasi itu, pengakuan di Kicomania bahwa juri-juri yang sudah bersertifikat ini adalah juri-juri yang layak. Nah, ini boleh cocok dibilang kalau tidak diklat
banyak asumsi adalah juri abal-abal. Oke, nah ada beberapa organisasi juga melaksanakan diklat, tidak melaksanakan diklat tapi pemondokan seperti yang dilakukan oleh Raja Wali Indonesia. Dan di Mahkota Indonesia Jaya pun MI Jaya juga melakukan hal yang sama, bahwa MI Jaya tidak melaksanakan diklat tahap awal tapi adalah screening daerah. Nah, jadi si calon-calon juri ini, walaupun mereka mungkin sudah punya pengalaman di organisasi sebelumnya, maka mereka di screening dulu di daerah untuk mempelajarin sistem, mempelajarin terhadap kalau belum punya pengalaman mungkin ya belajarin terhadap karakter dan sebagainya, mempelajarin pakem burung, karakter burung itu dipelajarin di daerah. Nah, setelah dipelajarin di daerah, setelah mereka matang terhadap sistemnya, maka baru dilakukan penggradean. Nah, di grade itulah baru kita artinya memang bicaranya adalah legalitasnya. Disitulah kita grade. Acuannya adalah hasil dari screening tadi. Kita lihat tidak sehari 2 hari, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung daerah melihatnya. Apakah dan si personal juga melihat apakah kemampuannya bisa untuk memenuhi sesuai dengan apa yang kita harapkan, Sobat Kristal. Ya, jadi kalau memang kita lihat seperti itu, maka biayanya pada saat penggretan, pada saat screening daerah tidak ada biaya. Di situ kelebihannya adalah si juri juga sudah matang dulu di lokalan atau di daerah, di latbaran, di latpres paling tidak. Nah, pada saat penggretan baru dinyatakan menjadi juri nasional, sehingga diharapkan kemampuannya juga sudah mumpuni, baik mental, baik kemampuan yang lain-lainnya. Nah, tapi tidak semuanya juga bisa menerapkan hal itu. Banyak yang tetap menggunakan diklat. Diklat kelebihannya adalah bahwa tentu teorinya, materinya itu pasti akan lebih banyak karena dimentorin oleh pakar-pakar yang sudah punya pengalaman. Tapi memiliki kekurangan bahwa di dalam kita mempelajari sistem dan sebagainya tidak cukup untuk 3 hari, 2 hari, apalagi itu harus proses yang panjang, sehingga diklat itu tidak banyak yang ilmu yang bisa diserapkan, apalagi ilmu lapangannya. Dan kemudian sudah bersertifikat, maka pada saat mereka terjun ke lapangan pasti itu akan kewalahan. Oke, buat Sobat Kristal, jadi inti dari pembicaraan atau pembahasan kita ini mengenai soal bisnis yang ada di dunia hobi itu tidak ada salahnya, tidak ada suatu yang negatif, itu sah-sah saja di dunia hobi ini. Dan yang salah itu adalah jika memang dari bisnis ini kemudian dimanfaatkan bukan untuk kemajuan kecomania atau dunia perburungan ini, tapi memang dipikirkan adalah semata-mata bisnisnya saja. Sebaiknya ini harus benar-benar minimal mendekatin seimbang. Manfaatnya untuk perkembangan dunia perburungan ini juga ada, tapi dari segi ekonomi juga bermanfaat. Kenapa? Karena dunia perburungan ini adalah salah satu ekonomi kreatif yang diciptakan. Kenapa? Karena banyak pengrajin-pengrajin yang akan bangkit dengan adanya bisnis sangkar. Pengrajin-pengrajin atau mungkin peternak-peternak yang lainnya juga akan bisa bangkit dengan adanya dunia hobi ini.
Jadi ada nilai bisnis, nilai ekonomi yang didapat dari dunia hobi ini. Tidak semata-mata berbisnis di dunia hobi ini adalah suatu hal yang salah. Oke, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Uh, Mari kita bersikap positif, mari kita berpikir yang positif, ambil sisi baik, ambil manfaat. Bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu dari dunia hobi kita ini. Ikutin terus tayangan-tayangan berikut dari Kristal Indonesia Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe hanya di Kristal Indonesia Channel.